Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Pius ke-10, seorang paus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau kembali memanggil kami untuk mendengarkan sabda-Mu di hari yang baru ini. Di tengah dunia yang sering dipenuhi persaingan, kepentingan diri dan perpecahan, Engkau mengingatkan kami bahwa pusat kehidupan kami adalah kasih. Bukalah hati kami agar kami mampu mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami dan mengasihi sesama dengan tulus. Melalui teladan Santo Pius X, semoga kami semakin dekat denganmu dan setia menjalankan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan manusia ada banyak aturan yang harus kita ikuti. Ada aturan dalam keluarga, aturan dalam pekerjaan, aturan dalam masyarakat, bahkan aturan dalam kehidupan beragama. Aturan dibuat agar kehidupan berjalan baik. Namun seringkali manusia dapat terjebak dalam aturan sampai lupa pada tujuan utama dari aturan itu sendiri. Kita bisa menjadi sangat sibuk memperhatikan benar dan salah, tetapi lupa memperhatikan hati. Kita bisa rajin menjalankan kewajiban agama, tetapi kurang memiliki kasih kepada sesama. Dalam Injil hari ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Pada zaman Yesus, ada begitu banyak aturan agama yang harus ditaati. Orang-orang berusaha mengetahui mana yang paling utama.
Yesus memberikan jawaban yang sangat sederhana, tetapi menjadi dasar seluruh kehidupan iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dengan jawaban ini, Yesus tidak menghapus hukum Allah. Yesus justru menunjukkan inti terdalam dari semua hukum. Semua perintah Tuhan pada akhirnya bermuara pada kasih. Tanpa kasih, aturan dapat menjadi beban. Tanpa kasih, ibadat dapat menjadi rutinitas kosong. Tanpa kasih, pelayanan dapat berubah menjadi pencarian penghargaan diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengasihi Allah bukan hanya berarti rajin berdoa atau hadir dalam perayaan Ekaristi. Mengasihi Allah bukan berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Artinya, Tuhan hadir dalam setiap keputusan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dan dalam cara kita menggunakan apa yang dipercayakan kepada kita. Demikian pula, mengasihi sesama bukan hanya berarti membantu orang yang kita sukai. Kasih Kristiani diuji justru ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda, orang yang mengecewakan kita, atau orang yang sulit kita terima. Kasih bukan sekedar perasaan. Kasih adalah pilihan untuk menghadirkan kebaikan Allah dalam kehidupan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja memperingati Santo Pius X Paus. Santo Pius X dikenal sebagai seorang gembala gereja yang sangat mencintai umat. Ia berasal dari keluarga sederhana dan memiliki hati yang dekat dengan orang kecil. Sebagai paus, ia berusaha membawa umat semakin dekat kepada Kristus, terutama melalui kecintaannya terhadap Ekaristia. Ia membuka kesempatan agar anak-anak dapat menerima komuni kudus sejak usia yang lebih muda, karena ia percaya bahwa Yesus harus menjadi makanan rohani bagi semua umat. Bagi Santo Pius X, pusat kehidupan gereja bukanlah kekuasaan atau kemegahan, melainkan kasih kepada Kristus yang diwujudkan dalam kehidupan umat. Ia menunjukkan bahwa seseorang pemimpin sejati bukanlah orang yang mencari kehormatan, tetapi orang yang melayani dengan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kasih sudah menjadi pusat kehidupan kita? Mari kita melihat kehidupan kita. Mungkin kita sudah banyak melakukan kegiatan rohani, tetapi apakah kegiatan itu membuat hati kita semakin penuh kasih? Mungkin kita sering berbicara tentang Tuhan, tetapi apakah orang lain dapat merasakan kasih Tuhan melalui sikap kita? Mungkin kita rajin berdoa, tetapi apakah doa itu membuat kita lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih peduli? Kasih kepada Allah harus terlihat dalam kasih kepada sesama. Tidak ada gunanya kita dekat dengan altar jika kita jauh dari saudara kita. Tidak ada gunanya kita mengaku mencintai Tuhan jika kita menyimpan kebencian terhadap sesama. Mari kita mulai
dari hal-hal sederhana, mendengarkan orang lain dengan sungguh, mengampuni kesalahan, membantu mereka yang membutuhkan, menghargai perbedaan, menghadirkan kata-kata yang menguatkan, bukan melukai. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi orang yang sungguh menjadi tanda kasih itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada akhirnya seluruh perjalanan iman kita akan kembali kepada satu pertanyaan: seberapa besar kita telah mengasihi? Sebab di hadapan Tuhan, ukuran terbesar bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, seberapa tinggi kedudukan kita, atau seberapa banyak yang kita ketahui. Yang Tuhan lihat adalah hati yang mengasihi. Mari kita belajar dari Santo Pius X untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup dan menjadikan kasih sebagai jalan utama kehidupan kita. Semoga melalui hidup kita, orang lain semakin mengenal bahwa Allah sungguh hadir di dunia melalui kasih umat-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau telah mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Ubahlah hati kami agar kami tidak hanya memahami kasih dengan pikiran, tetapi sungguh menghidupinya dalam tindakan. Ajarlah kami mencintai-Mu dengan seluruh hidup kami dan menghadirkan kasih kepada setiap orang yang kami jumpai. Melalui teladan Santo Pius X, buatkanlah kami untuk menjadi umat yang sederhana, setia, dan penuh kasih. Santo Pius X, doakanlah kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.